Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dalam sholat Idul Adha yang sama-sama dirahmati Allah SWT, sampai kita menunggu saudara kita yang masih di jalan, akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ucapan selamat Idul Adha 1446 Hijriah atau Allah minkum dari kantor Kementerian Agama Hulu Sungai Utara. Kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Hulu Sungai Utara, pimpinan daerah Aisyah Hulu Sungai Utara, Lazismu daerah Hulu Sungai Utara, pimpinan cabang Muhammadiyah Amuntai, pimpinan cabang Muhammadiyah Carang Kuantan, pimpinan cabang Aisyah Amuntai, pimpinan cabang Aisyah Carang Kuantan, pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Amuntai, takmir Masjid Al-Jihad Amuntai, takmir Masjid Al-Furqan Carang Kuantan, kantor layanan Majlismu Al-Jihad Amuntai, dan kantor layanan Majlismu Carang Kuantan. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga bahwa penyembelihan korban akan dilaksanakan besok pagi, yaitu hari Sabtu. Mohon kepada jamaah atau kepada khususnya peserta korban untuk dapat ikut membantu pelaksanaan atau proses korban penyembelihan tersebut agar prosesnya lebih lancar. Kemudian selanjutnya nanti ketika khutbah dibacakan atau ketika khutbah sedang berkhutbah, mohon para jamaah jangan membaca teks tersebut. Jadi mohon untuk saling mendengarkan, karena kewajiban kita ketika ada khutbah dilaksanakan maka kita wajib mendengarkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk pelaksanaan Idul Adha pada hari ini, insya Allah akan disampaikan khatib oleh Ustaz Khairuddin SHI dan imam akan disampaikan oleh saudara Muhammad Naim Amali. Marilah kita sama-sama sambil meluruskan barisan, sambil juga menunggu saudara kita yang masih di jalan untuk sama-sama melaksanakan atau meluruskan sholat kita. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meluruskan dan merapatkan safnya. Tolong saf-saf yang kosong diisi terlebih dahulu untuk kesempurnaan salat berjamaah kita bersama.
صفوفكم فإن تسمية الصف تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sadiqil wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahabatihi alladhina yursinuna wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Ala ayyuhal hadirun al-mustamli'in wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Sepanjang hidup sudah berpuluh kali kita merayakan Idul Adha atau hari raya kurban. Sehari-hari pertanyaan itu muncul karena betapa sering bukan bermasyarakat kehidupan bermasyarakat. Seringkali kita baru sekedar berkurban hewan kurban, namun belum sampai pada membuat melakukan pembagian aku sayang sejatinya bukanlah sekadar perintah ritual penyembelihan tahunan yang dilakukan tanpa makna. Perintah yang seharusnya
kita hidupkan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat hingga hari kiamat. Oleh sebab itu, siapa saja di antara kita yang pada tahun ini belum dapat melaksanakan ibadah Ramadan, maka minimal katakanlah pada diri kita, tegaskanlah pada jiwa, dan teriakkan ke dalam hati sanubari kita, hai diriku, hai jiwaku, sembahlah kesombonganku, tolonglah keangkuhanku, agar aku tidak merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau kita buka kembali lipatan sejarah yang tak lekang oleh panas, tak juga lapuk oleh hujan, tentang awal mula pensyariatan ibadah kurban, tak akan tersualah kepada kita melakukan satu pengorbanan yang tiada tara dan tiada tanding sebagai sejarah Allahu Akbar, Akbar, walillahil hamd. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim anak-anak yang saleh. Tentu saja bagi Nabi Ibrahim, anak bukan orang yang akan serta mewarisi keimanan dan paling berharga dan paling baru kelihatan yang bisa diberi makin prinsip ini yang mesti kita jadikan contoh dalam mendidik anak-anak kita. Kita harus sadar dan wajib sadar bahwa kehadiran seorang anak bukan semata-mata untuk mewarisi kebun karet, mewarisi kebun sawit, mewarisi deposito di bank, mewarisi perdagangan kedua orang tuanya. Tetapi bagaimana anak tersebut mampu mewarisi iman dan agama yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Kita boleh bangga dengan pekerjaan anak-anak kita sebagai dokter, guru, perawat, pejabat pemerintah, dan lain-lain. Namun coba pikirkan kembali, pikirkan lebih lanjut, apakah anak-anak kita juga sudah paham agama? Apakah setelah kematian kita nanti anak-anak kepada Allah, apakah mereka ingat kita dalam doa-doa mereka, atau mereka justru terlena dengan jabatan dan harta mereka? Inilah yang harus diperhatikan. Dan
Allah kabarkan berita gembira dengan berfirman, "Tabasyarnahu bighulamin halim." Lalu kami Allah kabarkan berita itu lahirnya seorang anak. Anak itu kemudian diberi nama Ismail, yang berarti didengar oleh Tuhan. Seorang anak yang sangat cerdas. Kehadiran Ismail di tengah-tengah keluarga Nabi Ibrahim dijadikan guyuran hujan setelah berpindah ke Bait Allah. Ismail menjadi yang menjadi selayar dan serumin bagi orang tuanya serta penghibur hati. Allahu Akbar. Kemudian keluar Nabi dengan Ismail untuk tidak berulang selama tersebut ke satu lembah tanpa penghuni di tengah tapi baru ayah berpisah dengan saat yang tidak ada. Namun segala-galanya dan bersifat itu di atas dahi dengan tangan. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah Ismail beranjak dewasa, saat anak Ismail berteman bercerita tentang lebih dahsyat, jauh lebih asing, yaitu agar Ismail bukan disembelih. Tentu saja perintah itu bagaikan petir di bolong dari Ibrahim dan keluarga. Ibrahim adalah manusia yang bergelar sendiri adalah milik Allah. Lalu mengapa harus lagu? Bukankah ini perintah Allah? Dan bukankah perintah Allah pasti baik? Inilah yang muncul di hati sang Nabi terpilih, sehingga tanpa ragu perintah itu dilaksanakan dengan tulus dan penuh keikhlasan. Allahu Akbar. Dari kisah Nabi Ibrahim merupakan orang yang menganggap bahwa sehingga selalu digadaikan harga diri sudah
Ismail menjawab, "La serta diri wahai insya Allah engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Cobalah bayangkan hati ayah yang mana yang tidak hendak mendengar kata-kata anaknya yang ikhlas, yang tulus, yang penuh kepasrahan dan kesabaran, padahal nyata-nyata kematian sudah ada di depan mata. Sungguh harus kita akui keberhasilan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam pada dan pendidikan dan atau sekedar tapi kita filosofi dalam jiwa tentang sang anak. Lalu bagaimana dengan istri sang nabi Hajar sekaligus ibunda Ismail? Anak tidak lebih adalah sebuah amanah serta titipan dari Allah kepada mereka. Maka dengan tegar beliau mengatakan anak mereka satu-satunya disembelih oleh sang ayah suaminya sendiri. Si Hajar tentu bukanlah wanita yang membatu. Siti Hajar adalah seorang istri dan juga seorang ibu yang memiliki yang hatinya sama dengan ibu-ibu pada umumnya. Dan beliau menyadari kalau dia juga adalah hamba Allah dan istri dari seorang nabi pilihan yang bernama Ibrahim. Sikap hidup Hajar inilah yang harus pula ditiru oleh istri-istri zaman sekarang, di mana pasangan mereka adalah membantu agar tetap istiqomah dalam ketaatan dan mendidik anak agar menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Sebab disadari atau tidak, baik dan buruk di satu keluarga, bahkan satu negara, sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan sejatinya adalah wanita salehah. Dan Allah yang lain disebutkan bahwa satu negara dan sedemikian rupa mengangkat derajat kaum wanita ke tempat yang sangat-sangat tinggi dan mulia. Salah sebagai bapak Siti Hajar sang istri rela mengejar korbankan anaknya untuk disembelih oleh sang suami, sementara anaknya Ismail daripada kepatuhan rela dikorbankan demi mematuhi perintah Allah. Maka pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini dan apa yang sudah kita korbankan pada hari ini demi tegaknya agama Allah? Pertanyaan ini sejatinya adalah satu pertanyaan yang tidak perlu jawaban, karena jawabannya terletak pada nurani kita masing-masing. Cukuplah peristiwa Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai renungan dan contoh teladan
bagi kita semua. Itu Nabi Ibrahim sebagai bapak adalah sosok pemimpin yang harus ditiru, dicontoh dan dibulu oleh semua pimpinan Muhammadiyah, baik pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting. Sementara Ismail sebagai anak adalah sosok yang harus dipilih oleh pemuda-pemuda Muhammadiyah, LA, IPM, IMM, dan sebagainya. Sedangkan Hajar sebagai istri adalah sosok yang harus dilakoni oleh Aisyah. Artinya apa? Semua elemen di Muhammadiyah harus berkorban untuk kemajuan persyarikatan Muhammadiyah dan bukan sebaliknya, mengorbankan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Idul Adha 1446 Hijriah pada pagi hari kita tutup dengan doa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberkahi hidup dan kehidupan kita, memberkahi setiap langkah dan gerakan dakwah amar ma'ruf kita, dan Allah mudahkan setiap gerakan berkemajuan yang diemban oleh persyarikatan kita demi kemaslahatan dan kebaikan agama, nusa dan bangsa dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami bersimpuh berhadapan-Nya dengan ketulusan dan kepasrahan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup bersama kami ataupun sudah berpulang kepadamu. Ya Allah, rahmati mereka, derajat mereka ya Allah. Jangan kau biarkan neraka sedikitpun menyentuh tubuh mereka. Ya Tuhan kami, sampai hari ini kami sudah berpikir timbang apa sesungguhnya yang kami lakukan pada hari ini atau pada tahun-tahun sebelumnya. Sampai kami adalah umat kami tidak bisa berharap, kami bisa berkorban setiap hari, tetapi kami abai terhadap pengorbanan saudara-saudara kita di Palestina. Ya ampuni kesalahan kami, ampuni diri kami, karena kami sadar saudara-saudara kami sebagai muslim hari ini mereka anak-anak laki-lakinya dan kami ya Allah, ampuni kesalahan kami, ampuni diri kami ya Allah, ampuni ya kami ya Allah, kami saudara-saudara kami yang dikorbankan oleh Zionis Israel pada ini. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata kami keliru ya Allah dalam mengajarkan Islam kepada umat kami, kepada jamaah kami, maka sadarkan kami ya Allah, berikan kami hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada guru-guru kami, kepada umat kami, agar kami hidup dalam petunjuk-Nya baik ketika mati ataupun masih hidup. Ya Allah ya Tuhan kami, andai kata pemimpin kami, penguasa kami salah di dalam mengambil kebijakan ya Allah sehingga menyengsarakan umat Muhammad, maka ya Allah bimbinglah mereka, ampuni kesalahan mereka, berikan mereka ilham agar kebijakan mereka itu selaras dengan kemakmuran rakyat. Rabbana ya Tuhan kami sadar bahwa berbuat dosa adalah kebiasaan kami, menggibah orang,
menganggap diri paling bersih, menganggap diri paling suci, menganggap diri sebagai penghuni surga, sementara yang lainnya penghuni neraka, adalah hal-hal yang seringkali muncul dalam hati kami. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.